Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang 4 pembahasan utama fikih. Yang pertama adalah fikih ibadah. Dari fikih ibadah ini ada pembahasan tentang sholat, pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang puasa, pembahasan tentang haji. Kita akan kupas tuntas terlebih dahulu permasalahan yang pertama, yaitu tentang ibadah sholat. Apa sih sholat itu, Bapak Ibu? Sholat adalah aqwalun wa af'al. Sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada kebanyakan ibadah. Jadi, sholat itu perbuatan, perkataan dimulai dengan takbir yang kita kenal dengan takbiratul ihram dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Ini penting untuk kita ketahui agar kita nanti bisa membedakan mana ibadah-ibadah yang perlu dimulai dengan wudu, yang harus dilaksanakan dengan wudu. Nah, sekarang misal salat 5 waktu jelas dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka ini dinamakan salat dan wajib untuk wudu. Lalu kemudian ada sholat jenazah, Bapak Ibu. Sholat jenazah kita ketahui tidak ada ruku, tidak ada sujud. Perlu nggak kita untuk berwudu? Apakah boleh sholat jenazah tanpa wudu? Mari kita lihat pada pengertian sholat. Apa pengertian sholat? Perbuatan, perkataan dimulai dengan takbir. Sholat jenazah dimulai dengan takbir. Lalu apa? Diakhiri dengan salam. Sholat jenazah juga diakhiri dengan salam. Maka di sini kita mengetahui bahwa harus berwudu tatkala melaksanakan salat jenazah. Bagaimana dengan sujud syukur? Nanti kita akan bahas secara rinci. Kita dapat nikmat misalkan, dapat hadiah, dapat bisnis kita misalkan mengalami keuntungan sangat luar biasa. Nah, kita dianjurkan untuk sujud syukur. Apakah ini perlu wudu? Seperti para pemain sepak bola yang muslim, kita saksikan, ngegolin, sujud. Nah, mereka harus wudu apa enggak? Nah, kita lihat, apakah sujud syukur itu dimulai dengan takbir? Ternyata tidak. Apakah diakhiri dengan salam? Ternyata tidak. Berarti tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Inilah pentingnya kita mengetahui definisi tentang sholat. Dengan mengetahui definisi tentang sholat itu, salah satu keutamaannya, kita bisa membedakan mana ibadah-ibadah yang disyaratkan dan diharuskan dalam keadaan suci dan mana yang tidak. Pembahasan tentang sholat ini ada 8 poin. Yang pertama tentang syarat sholat. Syarat itu adalah satu perkara yang wajib kita lakukan dan harus bertahan sampai ke akhir. Misal, wudu adalah syarat sahnya sholat. Ketika kita sebelum masuk sholat, kita wudu. Maka wudu ini tidak boleh hanya di awal sholat, lalu di tengah batal. Nggak bisa, karena ini syarat. Maka syarat itu satu kewajiban yang harus dipelihara dari awal ibadah sampai akhir. Wudu ketika menjadi syarat sahnya sholat, maka sejak pertama kita takbiratul ihram sampai ke salam, wudu ini harus tetap terpelihara. Ini yang dinamakan dengan syarat, satu kewajiban yang harus ada dari awal sampai akhir ibadah. Pembahasan kedua tentang sholat adalah rukun sholat. Rukun adalah sebuah kewajiban yang apabila kita tinggalkan maka batal sholatnya. Tapi apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau syarat itu harus ada dari awal sampai akhir seperti wudu tadi. Kalau rukun wajib dilakukan tapi tidak sepanjang kita ibadah. Misal takbiratul ihram itu rukun. Kenapa dinamakan rukun dan tidak dinamakan syarat? Karena kita lakukan di awal sholat. Setelah itu kita sujud, setelah itu kita ruku. Nggak harus dari awal sampai akhir dalam keadaan takbiratul ihram terus. Nah, ini sekilas tentang perbedaannya. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail di pembahasan satu persatu. Yang ketiga, sunnah yang dinamakan dengan sunnah ab'ad. Ini istilah fikih Bapak Ibu. Dalam sholat ada yang dinamakan dengan sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad itu? Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah dalam sholat yang apabila kita tinggalkan, maka kita diharuskan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi ini sunnah, namun kalau ditinggalkan, maka kita perlu
untuk sujud sahwi sebagai penggantinya. Ini dinamakan sunnah ab'ad. Yang keempat, sunnah hayat. Sama-sama sunnah, sama-sama dianjurkan. Bedanya kalau hayat kita tinggal, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk sujud sahwi. Ini juga insya Allah akan kita bahas detail nanti satu per satu. Yang kelima tentang pembatal sholat. Penting banget mengetahui pembatal sholat. Jangan sampai Bapak Ibu kita merasa udah sholat 10 rakaat, misalkan sholat malam 11 rakaat, 23 rakaat. Ternyata kita melakukan pembatal sholat. Percuma. Bangun di tengah malam, capek ruku sujud, ternyata ada pembatal sholat. Nah, kita perlu mengetahui pembatal sholat agar kita bisa menghindarinya dan sholat kita menjadi sholat yang sah. Yang keenam, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi, kalau dilakukan tidak membatalkan sholat, tapi itu tidak dianjurkan. Yang ketujuh, kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Kita perlu menginginkan agar sholat kita sempurna. Karena apa? Sholat ini adalah barometer amal soleh kita terutama di akhirat nanti. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali di antara amal-amal manusia yang akan ditimbang oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Fa idza saluhat, kalau salatnya baik, maka semua amalan yang lain akan baik. Penting Bapak Ibu kita mendalami tentang hukum salat ini. Karena itu yang pertama kali akan dihisab. Itu barometernya. Itu bagian depan amal kita nanti waktu dihisab. Kalau salat kita baik, amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya hancur-hancuran, sholatnya tidak sempurna, maka yang lain juga akan ikut tidak sempurna, akan ikut buruk. Alangkah pentingnya kita memberikan perhatian yang besar, perhatian yang serius tentang hukum-hukum sholat ini. Dan yang kedelapan, macam-macam sholat. Nanti kita akan bahas sholat fardu, sholat wajib, kemudian sholat sunnah, dan macam-macamnya. Inilah 8 poin pembahasan tentang sholat yang insya Allah kita akan bahas secara detail satu persatu nanti. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 500 penghafal Al-Quran.